Halo, selamat datang kembali. Kita kali ini mau bahas satu sumber menarik yang Anda bagikan nih, buku The Rules of Management dari Richard Templar. Kita fokus ke satu aturan aja sih, tapi penting banget. Aturan 33 soal punya ekspektasi yang jelas. Iya, buku ini kan isinya kayak aturan-aturan nggak tertulis gitu ya di manajemen. Nah, kita mau coba bedah nih, kenapa sih kejelasan sama konsistensi ekspektasi itu kok krusial banget? Bukan cuma formalitas doang gitu. Kenapa yang kayaknya sepele ini malah sering jadi biang masalah ya? Bingung, frustrasi, yuk kita gali. Betul-betul. Ini menarik sih, karena ekspektasi yang jelas itu kayak ngasih pagar gitu loh di lapangan. Kalau nggak ada pagernya, ya semua bingung. Ini bolehnya sampai mana sih mainnya? Nah, kebingungan ini seringnya lebih ngaruh ke performa tim daripada skill teknisnya malah. Oke. Langsung aja ya ke aturan 33, miliki ekspektasi yang jelas. Intinya kan simple tapi ngena banget. Kalau sesuatu nggak bisa diterima hari Senin jam 10 pagi, ya mestinya Jumat jam 4 sore juga tetap nggak bisa diterima, gitu kan. Templar nekenin banget soal konsistensi mutlak di sini. Iya, konsistensi ini kayak mata uang kepercayaan lah dalam manajemen. Bukan cuma soal adil, tapi juga prediktabilitas. Jadi kalau ekspektasinya jelas, terus ditegakkan konsisten, nah tim itu jadi nggak nebak-nebak lagi, nggak was-was. Mereka tahu standarnya apa, kapan aja. Ini menurut Templar ya, cara buat ngilangin ambiguitas yang bikin capek itu loh. Kalau enggak, tim nanya terus, hari ini bos maunya gimana ya? Capek kan? Nah, ini kan nyambung banget ya sama aturan sebelumnya yang Anda tandai juga, aturan 32. Pastikan orang tahu persis apa yang diharapkan. Jadi sebelum bisa konsisten di aturan 33, kita mesti pastiin dulu ekspektasinya udah clear banget di aturan 32 ini. Dan ini bukan cuma tugas di job desk ya, tapi juga perilaku, standar kualitas, cara komunikasi, bahkan detail kayak on time pas meeting gitu. Harus diomongin di awal katanya, jangan asumsi. Betul banget. Itu fondasinya, aturan 32 itu. Begitu ekspektasinya jelas, misalnya deadline laporan atau standar partisipasi rapat, nah baru deh konsistensi di aturan 33, jadi ada artinya. Manfaatnya gede loh. Anda sebagai manajer jadi nggak buang-buang waktu dan energi buat mikirin kasus per kasus pelanggaran kecil atau standar yang nggak jelas. Batasnya udah ada buat semua. Energi tim sama Anda bisa buat mecahin masalah lain yang lebih penting, buat inovasi. Bukan drama ini boleh nggak sih? Sekaligus jadi dasar penilaian yang lebih fair juga. Di sumber ini juga kan ada singgungan ke aturan 46 ya soal konsistensi secara umum, be consistent. Katanya kalau kita konsisten, tim bisa ngandelin kita, tapi nggak jadi kaku banget gitu kalau kita terapin aturan konsisten mutlak, kayak contoh Senin pagi versus Jumat sore itu, gimana cara seimbangin sama fleksibilitas, kan kadang butuh juga. Pertanyaan bagus tuh. Gini, Templar, dalam konteks aturan-aturan ini, dia nggak nyaranin kaku demi kaku sih. Konsistensi yang dia maksud itu lebih ke prinsip dan standar dasarnya. Bukan hal-hal sepele atau situasi yang emang butuh pengecualian logis. Intinya gini, jangan sampai standar Anda berubah cuma karena mood lagi bagus pas Jumat sore atau karena nggak enakan sama orang tertentu. Nah, inkonsistensi di hal fundamental kayak gitu yang merusak kredibilitas, bikin tim ngerasa nggak adil. Justru kejelasan sama konsistensi itu ngasih rasa aman buat tim. Oke. Jadi bukan jadi robot ya, tapi lebih ke bangun fondasi yang bisa dipegang gitu ya. Kalau aturan main, dasarnya jelas, terus diterapin sama buat semua, tim malah jadi lebih aman, lebih pede. Mereka tahu cara biar sukses, cara penuhi ekspektasi, jadi bisa lebih mandiri juga ngurus kerjaannya. Benar sekali. Energi mereka nggak habis buat baca pikiran manajer. Bisa fokus ke kerjaan beneran. Jadi, kejelasan ekspektasi yang konsisten itu, kalau kata Templar, ya bentuk respek juga ke kemampuan dan waktu tim Anda. Anda kayak ngebuka potensi mereka dengan ngasih kerangka yang jelas. Sip. Oke, jadi kesimpulan penting nih dari obrolan kita soal aturan 33 dan teman-temannya ini. Ekspektasi yang jelas, diomongin dari awal, terus ditegakkan konsisten, itu bukan cuma bagusnya ada di manajemen. Menurut Templar, ini penting banget buat bangun lingkungan kerja yang adil, bisa ditebak, efisien, dan penuh kepercayaan. Dan ini, kalau ditarik lagi, ini soal nyiptain rasa aman psikologis juga loh. Tim yang tahu persis apa yang diharapkan dan tahu standarnya berlaku adil, mereka akan lebih berani ambil inisiatif, bahkan ngaku salah. Kenapa?
karena batasannya jelas. Buat Anda bawa pulang. Coba deh pikirin satu area aja dalam interaksi Anda, entah sama tim atau mungkin sama atasan, di mana ekspektasinya tuh masih agak abu-abu atau kadang diterapinnya gak konsisten. Apa ya satu langkah kecil aja yang bisa Anda lakuin minggu ini buat bikin itu lebih jelas dan konsisten? Coba bayangin dampak positifnya. Kalau kejelasan itu kejaga terus. Semoga obrolan dari sumber yang Anda bagikan ini ngasih insight baru ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.